kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan membaca salawat yang akan disampaikan saudara Bang Tony. Selanjutnya untuk pembacaan Yasin Jikir Tahlil akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Sanjaya. Marilah sebelum kita memulai, kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sebelum pengajian kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan salawat Nabi, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa'adim wa'an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika la zaini ibadik wa asrafi ubadik as'adil arabi wal azam wa imamit tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati abiyal qasim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jidhu sarabay ya Rabb, ya Rabb, ya Ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabbata wa birra. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jahwil fahil ali wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyahi sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalain wal bariqaini min urbi wa min ajami.
Ya Rabbi wal rajai ghaira munkisin ladaika waj'al hisabi ghaira munharimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wamnun ala zammina hadir bimaghfiratin samuta ya nabi badri wa mutatami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wassalli rabbi ala muhtarima tala'at samsun nahari walahat arjumut julami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal ali was-sahbi wal ansari man tabi'u hudahu wa tarabu bi adi waz-zimami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فاتحة بالقبول وتمام الرسول ومحمد وإلى أقرب الرسول صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع القبور المسلمين وشمال المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح خصوصا الذين أهل النساء سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وذرياتهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأحمدنا وأحمد المسلمين عامة ودد السلام برحمة المغفرة ومن أمر حاجة المسلم ومن أمر حاجة المكان إلى رسول محجر وأحمد الإسلام فجر الله وفاطمة محمد بن علي وعلوي ثم إلى رسول سلطان الأولياء شيخ القدر إلى شيخ القدر وسلم صلى وقل إلى رسول سلطان حيث وشان نبوذ عليه الرسول ورمضان حجر القدر ورمضان وإلى رسول سلطان حيث علي بن عبد الرحمن الحسين إذا وإلى رسول عبد الله إنه سيدنا الله سلم ثم إلى رسول سيدنا الله سلم ثم إلى رسول حيث عبد الله وإلى رسول حيث علي بن علي بن علي الحسين ثم إلى رسول زيد بن عبد الله ثم إلى رسول حيث ثم إلى رسول ثم إلى رسول وإلى رسول إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة وياسين ذكر وتقي وتأمين بالنيات وقل الحديث بالنيات لتأمين البلاء ونية الشحر وعافية طرق في طاعة الله خصوصا جماعة والسبب والسبب القرية ومن أفضل النعم الله ومجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون والسلام عليهم وأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع القاسي كان منهم غيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نخرج الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إلا عذاب أليم طائركم معكم أينذركم أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من ضره آلهة غير الرحمن وجعل دوني شرا شيئا ولا يؤمنون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعدهم من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وإنما وزنهم فمنه يقولون وجعلنا بها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمار وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس لا تملك سوى لله ذلك نذكر
ومنها يأكلون ولهم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بفضله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
إلى أرواح
وسلم إلى بقية سيد أحمد بن رشاد وإلى أولاد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyana bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormati dan dimuliakan para orang tua, para penyepuh, Bapak Haji Nadir, pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi guru-guru kita bersama, guru kita, orang tua kita, Pak Ustaz Hasan, guru kita Ustaz Sanjaya, dan guru-guru yang lainnya, pengurus daripada Majelis Ta'lim Musallam, baik ketua dan seluruh jajarannya, dan seluruh jamaah majelis sabab yang malam tidak tersebut namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada semua jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Begitu pula yang saya hormati kaum ibu yang alhamdulillah selalu istiqomah membantu dalam kegiatan pengajian kita ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, walaupun dalam keadaan cuaca yang dingin, kita masih bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menjaga keistiqomahan kita, menghidupkan di malam yang mulia ini dengan kita mempelajari ilmu agama, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul kita di sini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, kita selaku umat baginda Rasul selalu berdoa moga-moga di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat ada 17. Al-awwal niyat. Yang pertama niat. Gaya niat ya. Asani yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram udah belum ya? Dan syarat-syaratnya juga udah ya. Belum syaratnya. Asal itu al-qiyamu al-qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Ar-rabi'u yang keempat qiraatul Fatihah. Ini dia ya. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah ya. Dan di dalam membaca suratul Fatihah terdapat syarat-syarat. Syurutul Fatihah asyaratun. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10 ya. Baca Fatihah aja ada syaratnya ya. Tapi jangan kita bilang berat ya. Yang pertama at-tartibu. Syarat Fatihah yang pertama adalah tertib ya. Tertib ialah berurutan daripada ayat-ayatnya, dari yang 1 sampai ayatnya
termasuk kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal mualah. Makna daripada mualah baina kalimatiha, mualah terus menerus ya di antara kalimatnya, tidak ada pemisah ya. Tidak ada pemisah di dalam bacaan suratul Fatihah ya. Baik dengan zikir ataupun bacaan yang lain, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena kita ada pemisahnya, nggak ada ya. Jadi harus berurutan, mualah terus menerus ya. Jangan ada bi alla yafsila baina syai'inha wa mabada. Nggak boleh ada pemisahnya, walau zikran sekalipun itu zikir, wa in qala sekalipun dalam keadaan sedikit ya. Akan tetapi disunahkan ya fi sholati kata amin dengan membaca amin wa ta'us atau ta'us. Apa itu ta'us? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah ya. Atau mengucap amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah sebelum mengucap amin kita mengucap Rabbi firli wali walidayya atau minimal Rabbi firli. Amin. Setelah kita membaca suratul Fatihah ya, sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Bahkan sampai di sholat pun kita sedang mengucapkan Rabbi firli wali walidayya atau minimal Rabbi firli. Amin. Ya, A-nya panjang, B-nya panjang ya. Amin. Jadi ada amin, ada amin, ada amin ya, macam-macam ya, artinya beda-beda. Tapi ini amin, terimalah kalau bahasa ya, amin. Maka aminnya itu harus bersamaan ya. Ketika makmum dan imam mengucap amin dalam sholat berjamaah secara bersama mengucap aminnya, maka saat itu para malaikat yang menyaksikan pun mengucapkan amin. Karena itu bagian dari doa Fatihah ya, bagian dari doa. Jadi kalau mengucap aminnya jangan buru-buru ya, jangan duluan. Imam makmumnya nih ya bareng. Kalau kita di sini jarang prakteknya ada kalimat Rabbi firli. Tapi kalau di daerah Sunda, Bogor, Banten itu makmumnya udah tahu, pasti nggak langsung mengucap amin, karena imamnya pasti mengucap dulu Rabbi firli wali walidayya baru amin. Coba sekali kita lagi sholat daerah itu imamnya pasti mengucap dulu Rabbi firli. Bahkan anak-anak kecil pun sama kayak gitu ya. Kita ngomong kalau boleh berbut ya, enggak, anak kecil pun, karena memang kita sudah ajarkan, kita diajarkan seperti itu mungkin sama guru-guru beliau sudah. Nah, kita praktekin amin ini jangan main duluan ya. Nanti nggak dapat keberkahan diaminin sama malaikat ya. Karena kalau kita nggak bareng, malaikat pun tidak mengaminkannya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan doa dari malaikat, amin dari malaikat, maka aminnya bareng ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imamnya baca Rabbi firli pelan aja, tapi jangan kencang imamnya ya. Rabbi firli amin. Atau kita yang sendiri lagi baca Fatihah, habis baca Fatihah sunnah baca Rabbi firli, sekalipun di luar sholat pun sunnah ya. Rabbi firli wali walidayya amin. Kalau kalimat amin itu disunahkan. Ada beberapa kesunahan nanti di dalam beberapa surat sunnah mengucap kalimat yang lain. Berdoa, wa amma bi ni'mati rabbika
Fahadis alhamdulillah sunnah. Ada lagi nanti dalam ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin sunnah. Kalau ana ala dzalika minas syahidin. Nah, itu kesunahan yang boleh dibaca mengiringi kesunahan. Kalau dalam Fatihah kesunahannya cuma amin ya. Di antaranya itu nggak boleh, harus mualah terus nggak boleh diselingi dengan. Lalu wa muru'atu yang ketiga, wa muru'atu hurufiha. Syarat Fatihah yang ketiga, wa muru'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Perhatiin hurufnya ya. Ya makanya baik lagi ya, kita kudu mempelajari lagi tajwidnya, baca Qurannya. Perhatiin huruf-hurufnya di dalam surat Fatihah. Wa muru'atu tasdidah. Yang keempat, memperhatikan tasdid-tasdidnya Fatihah. Ada berapa tasdid Fatihah? Ya. Tasdid Fatihah itu ada 14. Nah, dalam baca suratul Fatihah tasdidnya ada 14. Ya, silakan lihat sendiri ya. Atau salah, di sini ada nih di dalam kitab fikihnya ada al-binayah. Tasdidul Fatihah itu 14, ada 14. Jadi harus kena semua tasdidnya. Ya, karena tasdid itu bagian dari huruf. Ya, tasdid itu bagian dari huruf. Bismillah di atas kalimat Allah, di dalam lafaz al-alam jalalah ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya lagi. Alhamdulillah di atas lafaz jalalah. Alhamdulillahirrabb di atas huruf ba. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim di atas ra. Maliki yaumid di atas dal. Maliki yaumiddin. Iya di atas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di atas ya lagi. Ihdinas di atas ra ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal di atas lam ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad di atas dal ya. Walad di atas do. Walad dol di atas lam ya. Dol itu perlu kena semua ya. 14. Nggak apa-apa bacanya cepat juga, yang penting kena ya. Boleh ya. Dibolehkan imam membaca cepat, nggak dilarang. Yang penting nah tasdidnya. Nggak boleh justru yang makruh kalau yang terlalu lama ya. Tadinya makmumnya khusyuk jadi kagak khusyuk, lamaan. Ya, itu yang menyebabkan dibolehkannya baca cepat untuk tidak merubah hati seorang makmum atau jamaah. Ya, nah kita mah emang enak yang imamnya enak, tapi kan hati jamaah beda-beda. Silakan kalau kita sholatnya berdua, kita tahu, kita sama anak kita tahu, atau kita sama santri-santri yang punya murid. Silakan. Tapi kalau di umum hati sudah berbeda-beda ya. Yang enak mah enak dengan yang senang, tapi ada juga yang nanti akhirnya yang tadinya khusyuk jadi kagak khusyuk ya. Jadi wa muru'atu tasdidatiha, perhatikan tasdid-tasdidnya Fatihah, jangan sampai salah ya. Tasdid bagian dari huruf kita ya, dari huruf yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan perhatikan di dalam kalau mau baca nyambung. Ya, boleh enggak? Murat al-sambung. Boleh, tapi ketika di akhirnya perhatikan hurufnya. Barisnya apa asrof? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alifnya hilang.
Ya, kalau berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alifnya hidup. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau disambungkan alifnya jadi mati. Ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan, nah, jadi alifnya mati. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini dina. Nah, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, anasta'in binas. Kalau berarti kanasta'in. Ihdinas, alifnya hidup, barisnya kasroh. Tapi kalau disambung anasta'in binas, alifnya hilang. Ya, hamzahnya hilang. Nah, jadi itu ayat baris yang terakhirnya kalau salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim siratal salah. Ya, karena kalimatnya mustaqim harusnya fathah. Jadi silakan, nggak apa-apa mau diwasol dari ayat pertama sampai 7 kalau nafasnya kuat tarawih. Ya nggak apa-apa, cuman kalau pas lagi nyambung ya fathahnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya kenain dal. Ya, waladdallin. Jadi perhatikan tasdidnya. Kalian ya, bukan nggak boleh baca cepat. Baca Quran kan ada yang cepat, sedang dan ada yang pelan. Silakan mau yang mana, yang penting pas ya di dalam hurufnya. Wa alla yasbuta saktatan tawilatan wala qasyiratan yafsidu biha fata al-qiraah. Wa alla yasbuta, tidak boleh diam, saktatan ya, tawilatan, diam yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah. Bapak terusin. Melamun kan bisa aja ya. Bagi banyak masalah kalau ada pusing. Diam yang banyak. Atau wala qasyiratan yaqsidu biha qiraah, atau diamnya bentar. Cuma dengan niat memutus bacaan qiraah. Hati, makanya bapak hati. Artinya kalau lagi sholat ngomong kemana-mana. Nah, lagi sholatnya hati kita udah ngomong ayat kemana-mana. Nah, kita lagi enak-enaknya baca Fatihah, kita diam, udah. Terus sampai kan hati ngomong Islam, udah sampai sini aja. Lalu kita lanjut lagi, seketika itu batal Fatihah kita, karena dengan niat memutus Fatihah, dengan niat memutus bacaan. Walaupun kita nggak putus bacaannya, kita sambung lagi, cuman hati kita udah niat ngomong. Bermaksud ya berhenti sebentar, bermaksud dengan memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi maksudkan sampai sini aja. Kita terusin lagi. Hati dong yang ngomong hati. Ya. Kan saat itu batal putus ya Fatihahnya. Kan hati ya, jangan ini hati kita suka ngomong kemana-mana kalau lagi sholat. Ya. Wala qasyiratan yang sidu biha qiraah. Lalu wa qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalah. Membaca seluruh surat Fatihah termasuk bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ada dua. Ada yang bismillahnya pelan, ada yang bismillahnya zahar. Yang kita ikutin. Kalau baca bismillah kayak gimana mungkin dia baca pelan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cuma bismillahnya pelan. Enggak apa-apa. Ya. Ada juga yang langsung bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting bismillahnya ke bawah. Ya, beda dengan orang yang makmum yang masbuk. Makmum masbuk tinggalan separuh juga tanggung oleh makmum yang masbuk. Nanti ada gimana yang disebut makmum yang masbuk. Jadi wa qira'atu kulli ayati wa minha basmalah. Baca semua ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nggak boleh putus tadi ya, nggak boleh putus. Kan kalau yang
lagi sakit, serang-serang, ya, atau lagi batuk, bidan, jangan kita paksakan menjadi imam, takutnya separoh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batuk, linnya hilang, nah, hilang separuh bacaan. Mau udah amin, bagaimana Fatihahnya? Baru dol, batuk, nggak ada kalimat linnya, maka nggak sempurna. Karena harus dibaca semua dalam 7 ayatnya. Ya. Maka boleh kita kalau ada keraguan di dalam membaca surat Fatihah, boleh kita ulang. Di ayat mana yang kita ragu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ini kayaknya saya ragu nih di iyyaka na'budu. Ini enggak kena tasdidnya. Kita ulang lagi iya. Atau lagi baca serak hilang suara. Ulang dari bacaan yang ayat tersebut. Ya memang diwajibkan mengulang kalau ada yang tidak sempurna di dalam bacanya. Kalau di surat yang lain kita nggak wajib ulang, karena itu hukumnya sunnah. Nah, surat yang lain setelah Fatihah kita baca surat. Kita lupa atau suaranya hilang serak, nah lanjut aja. Tapi kalau dalam surat Fatihah, qira'atu ayatil basmalah semua dibaca. Ya. Wa adamul lahni mukhilin bil makna, enggak boleh ada yang bisa merubah maknanya, enggak boleh salah bacanya yang bisa merubah maknanya. Makanya itu pas di dalam, karena terkadang bisa merubah beberapa huruf yang kita baca bisa berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh iyyaki misalnya salah barisnya kalau dibaca, nggak boleh. Perhatikan benar-benar ya di dalam bacanya. Mustaqim, kagak boleh mustaqim, belakangnya mim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh ya belakangnya tapi belakangnya mim mustaqim. Perhatiin dah benar-benar lah. Kenapa sih orang kalau ngaji Fatihah lama? Ya karena Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. Ada yang sampai 40 kali orang ngaji Fatihah doang salah mulu. Ya karena itu menjadi rukun di dalam sholat. Kalau Fatihah yang lain nggak jadi rukun. Kalau Fatihahnya salah ya Fatihahnya salah semua sholatnya batal. Jadi jangan kita remehkan di dalam. Loh saya ngaji Fatihah mulu ini diulang-ulang. Kalau emang masih disuruh ulang ya ulang. Ya, saya ngaji di rumah itu ulang mulu. Masih sudah beberapa kali pertemuan masih Fatihah mulu. Nggak apa-apa. Ya masih Fatihah. Kayak gitu nggak apa-apa. Menurut kita benar-benar misalnya kita ulang lagi dah. Ya karena Fatihah itu penting. Nah jadi kewajiban. Wa adamul lahil mukhili bil makna wa antakuna halatal qiyamah fil fardi. Baca Fatihahnya dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu ya. Kalau sholat fardu baca Fatihah wajib berdiri kalau orang yang sehat. Saya berdirinya bisa, duduknya nggak bisa, wajib berdiri baca Fatihah selama masih bisa berdiri. Kan ada yang bisa berdiri nggak bisa duduk, maka pakai bangku, tapi masih bisa berdiri. Ya, awalnya baca Fatihahnya masih bisa berdiri. Beliau pakai bangku karena memang sujudnya nggak bisa, duduknya nggak bisa, tapi berdiri bisa, maka Fatihah wajib berdiri. Nggak boleh duduk semuanya, nggak boleh duduk semuanya di bangku. Sedangkan dia baca Fatihah masih bisa berdiri. Lagi baca Fatihahnya wajib berdiri. Takbiratul ihramnya wajib berdiri dalam sholat fardu. Nanti kalau beliau mau ruku, mau sujud karena nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, baru duduk di bangku. Jangan dari awal duduk di bangku. Ya, sedangkan masih bisa berdiri. Kenapa duduk di bangku? Karena saya nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Nah, tapi berdiri bisa maka berdiri. Sisanya baru duduk di bangku. Kecuali ya duduk di bangku nggak bisa, berdiri nggak bisa, kan ada keringanannya lagi tadi ya. Duduk silakan bagaimana caranya. Selama masih bisa berdiri, maka wajib berdiri di dalam membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat fardu. Suara motor berisik bagaimana? Ini dengan keadaan kita
sendiri ya. Wa yusmi'ana surat qiraat, kedengaran amat diri kita sendiri Fatihahnya, amat telinga kita. Wa alla yatakhallal dzikrun ajnabiyun, kagak boleh diseringin dengan zikir-zikir yang lain ya. Terakhir yang 10, enggak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia zikir dulu. Astagfirullahaladzim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Zikir lagi. Enggak boleh ya, enggak boleh diselingin dengan zikir ajnabiyun, dengan zikir-zikir yang lain, kecuali zikir yang tadi ya, yang masih berhubungan dengan disunahkan untuk membacanya ya. Jadi ini yang wajib kita ketahui ya. Sekali lagi, jangan kita anggap sholat itu menjadi berat karena kita makin ngaji kok saya makin kagak bisa rasanya ya. Memang begitu orang ngaji. Orang ngaji semakin kita nambah ngaji, makin banyak kesalahan kita. Karena kalau ngaji memang lagi yang dicari kesalahannya. Kesalahan kita nih yang lagi cari, kekurangan kita lagi ngaji. Akhirnya punya ngaji kebanyakan. Banyak benar ya syaratnya. Yang begitu supaya kita tahu akan kesalahan kita. Jadi kita pas di dalam ibadah kita merasa waduh ternyata masih banyak salahnya. Itulah ya kita. Jadi semakin kita mengaji pasti kita akan semakin tahu akan kesalahan kita. Rukun sholat yang keempat qiraatul Fatihah. Al-khamisu, rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku, yaitu ruku ya. Rukun sholat yang kelima adalah ruku ya. Makna ruku ialah inhana, nunduk ya. Ruku itu maknanya nunduk ya. Dan di dalam ruku tersebut antara punggung belakang kita dan pundak kita ini harus dalam keadaan lurus, sejajar bagi yang masih bisa dalam keadaan normal. Beda dengan yang sudah tua. Silakan sebagaimana posisinya mampunya dalam keadaan ruku. Tapi masih dalam keadaan sehat normal harus sejajar di belakang antara kita nih, amat pundak kita nih. Jadi kalau ditaruhin papan, misalnya kalau kita taruh papan atau triplek, di atasnya ditaruhin gelas, ya kagak miring, agak tumpah, kalau ada yang agak lurus ya. Tangan kita dua-duanya ada di lutut ya, ada di dua lutut kita nah, di pinggulnya agak tinggi rata dengan pundak kita. Lehernya, muka kita jangan terlalu menunduk, angkat sedikit supaya semuanya kelihatan rata. Jadi kalau dicontohkan nanti ditaruhin papan atau triplek, atasnya ditaruhin sesuatu gelas, airnya misalnya nggak tumpah, nanti rata ya. Itu bagian dalam keadaan normal. Kalau yang sudah tua udah nggak bisa sempurna, silakan dibolehkan. Walaupun cuma sedikit, saya bisa rukunya dikit doang, nggak nyampe dengkul, tangan saya megangnya cuma sampai paha karena lagi dalam keadaan sakit atau memang mampunya udah segitu, silakan. Kalau sampai paha begini ya, agak ngangkat. Kalau ditarik sesuatu pasti jatuh, tumpah. Kalau memang dalam keadaan uzur atau memang mampunya sudah segitu, maka boleh, maka dimaaf. Itu yang kelima, ruku. As-sadisu, yang keenam, tuma'ninah fi, tuma'ninah di dalam ruku. Jadi ada di dalam rukunya ada tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Berarti kita tenang. Tuma'ninah artinya tenang ya. Syukuran lafaz subhanallah. Nah, syukuran itu tuma'ninah. Berhenti aja, bentar. Syukuran kita kalau mengucap subhanallah paling nyampe berapa detik ya. Nah, syukuran itu aja. Nah, makanya di dalam tuma'ninah itu, di dalam ruku itu kita disunahkan membaca bacaan zikir dalam ruku. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Sekali baca kita udah dapat tuma'ninah. Sunnah sekali atau 3 kali. Sunnahnya 3 kali, sekalipun boleh sunnah 3 kali. Enggak baca bagaimana? Enggak baca sah nggak? Sah. Yang menjadi rukunnya itu gerakannya ya, ruku dan tuma'ninahnya. Bacaannya sunnah. Namun ya,
Sayang kalau kita untuk meninggalkan bacaan 5 sekali subhanallahil azim wa bihamdihi sunnah 3 kali. Tapi saya buru-buru, imamnya cepat, baru bisa subhanallah, baru subhanallah kita udah bangun, dapat tumakninah syukur subhanallah. Tapi kalau langsung bangun, Allah subhanallah, Allah subhanallah, itu gak dapat tumakninahnya, maka kurang daripada rukunnya. Ya, tumakninah bagian dari rukun. Nanti dulu sebentar baca subhanallah. Pokoknya kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama, pasti dapat tumakninahnya. Subhanallahil azim bihamdi, ya. Atau paling sedikitnya subhanallah. Ya, gitu ya, subhanallah. Nah, tumakninah dapat. Ar-ruku sadisu tumakninah. As-sabiu, ya. Al-iqtidal, yaitu yang ketujuh, tidak bangkit dari rukuk, kembali kepada tempat yang semula. Dan di situ menyambung daripada rukun yang ke-8, yaitu tumakninah di dalam i'tidal. Jadi ada tumakninahnya lagi. Sami Allahu liman hamidah. Boleh langsung sujud, tenang dulu, lurus sampai lurus seperti semula. Jadi kalau Sami Allah belum lurus dengan sempurna, kita udah langsung sujud, maka nggak dapat. Ya, lurusin dulu, karena tumakninah lagi i'tidal itu kembali kepada tempat yang semulanya. Semulanya kita gimana? Berdiri dengan lurus, balik lagi. Habis ruku kita i'tidal, Sami Allah liman, lurusin dulu. Jadi kalau baru setengah, Sami Allah, baru setengah udah langsung sujud. Ya, maka nggak dapat daripada tumakninahnya, kurang satu rukunya. Lompongin dulu, lompong baru. Walaupun kita ucap subhanallah misalnya kurang itu, lalu kita sujud, maka sah itu lompongin dulu. Nanti bicara mengenai kembalinya tangan masing-masing, ya, karena itu hukumnya sunnah. Ada yang tangannya balik lagi sedekap, ada yang tangannya ke bawah. Amin Allah liman hamidah. Yang begini kan tangannya, ya. Ada yang tangannya turun bawah, bisa. Dua-duanya dibolehkan. Ya, dua-duanya dibolehkan, yang manapun benar, ya. Jadi jangan dipermasalahkan saya yang benar tangannya ke bawah, enggak. Ya, dua-duanya silakan. Yang rukunnya itu adalah i'tidalnya, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tumakninah ada di Rabbana walakal hamd. Makanya kita baca itu doa semua, ya. Rabbana walakal hamd. Segitu aja udah dapat, ya. Pokoknya sekuran subhanallah. Kalau kita baca doanya, baca zikirnya, pasti dapat tumakninahnya. Ya, pasti dapat tumakninahnya. At-tasyi'u, yang ke-9, as-sujudu maratain, 2 kali sujud. Rukun sholat yang ke-9 adalah sujud, yaitu sujudnya 2 kali. Di mana di dalam sujud tersebut ada anggota-anggotanya. Ada anggota-anggota sujud. Apa aja sih anggota di dalam sujud? Anggota sujud itu ada 3. A'dha'u sujudi sab'atun. A'dha'u sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7, yang semuanya wajib kena di dalam sujudnya. Yang pertama adalah al-jabhah, jidat. Dan ketika kita naruh di dalam tempat sujud kita, di jidat kita, bukan hanya sekedar nempel, tapi kalau diumpamakan ditaruhin kapas, kempes itu kapas kena jidat kita, jadi agak ditekan dikit. Tapi yang dikatakan min athari sujud, bekas-bekas sujud, bukan jidat hitam, ya. Min athari sujud itu setelah sholatnya kita layaknya seperti sholat. Nah, itu disebut min athari sujud, ya, bukan min athari sujud ya jidat kita itu gesek-gesek gitu, ya, enggak, ya. Min athari sujud kan ada, ya. Jadi yang pertama jidat kita, ya, itu jangan ada menghalangi apa nih, ya. Dan ya, coba. Lalu wal butunul kafain, 2 telapak tangan, ya. Semuanya kan 7, ya. Yang pertama jidat, 2 dan 3 adalah telapak tangan. Telapak tangan kan 2, jadinya 3. Ya. Warukbatani, 2 lutut, jadinya 5. Ya.
lututnya 2, tangan 2, jidat 1, 5. Wa rukbatani 2. Wa butunu asabi'ir rijlain, dan 2 jari-jari bagian dalam. Ini yang paling banyak salahnya, ya. Wa butunu asabi'ir rijlain, bagian dalam jari-jari kaki. Jadi bagian dalam, apa yang disebut dengan butun? Butun itu kalau diibaratkan tangan, ya, kalau kaki ibaratkan tangan, ini itu dalamnya. Maka kalau lagi kita sujud wajib ditekuk. Kalau kita cuma nempel, ini bukan bagian dalam. Nih, tertutup, ya. Kalau tangan ditutup, ini bukan bagian dalam. Bagian dalam ini di sininya. Maka kalau kita sujud, tekuk kaki kita, jadi kena bagian dalamnya. Kalau cuma sujudnya nempel doang ini, enggak kita tekan, enggak tekuk, ini bukan bagian dalam. Ini bukan dikatakan butun aswabi, bagian dalam jari-jari kita, jari kaki kita, ya. Nah, kalau cuma nempel doang tidak sah sujudnya. Apalagi ngambang, main doang itu, tekan sehingga jari-jari kita itu sekalipun tidak semuanya itu menghadap ke arah kiblat dengan kita tekuk, ya. Ini paling sering. Kalau kita lihat, kalau cuma orang nempel doang, nempel. Yang disebut bututnya itu bagian dalam, yang jari-jari kita bagian dalam. Kalau nempel itu di ujung kuku, itu masih bagian luar. Nah, dalamnya sedikit. Bagaimana supaya dalamnya kena? Ditekuk, ya. Tekuk dalamnya. Nanti efeknya kemana? Kalau jari-jari kita tekuk, efeknya akan langsung masuk ke jidat kita. Jidat otomatis akan ketekan, ya. Dengan kaki kita tekuk, jidat akan menekan. Jadi efeknya kena ke jidat, ya. Hidung sunnah, ya, lain itu. Jadi yang paling sering kita mungkin kurang memahaminya, waktu asabi'ir rijlain, 2 jari-jari bagian dalam kaki kita, ya, bagian dalam butun ini perutnya nih, bagian dalamnya. Kalau tangan di sininya, ya, pokoknya kaki juga di sininya. Jadi jangan cuma kita tempel doang, ya, jangan cuma kita nempel doang. Itu kalau nempel doang kena ujung kukunya, masih bagian luar. Kita tekuk dah, ya, perbaikin sedikit-sedikit kita sholat, kita tekuk. Dan di dalam kesunahan, bagaimana sunah turunnya? Ya, sunah turunnya yang pertama adalah 2 lutut kita, dengkul, ya. Habis dengkul baru 2 tangan kita, baru jidat kita, ya. Itu bagian masih dalam keadaan normal, sempurna bisa. Kalau yang berat silakan. Ya, kan ada yang tangan luar, ya, badan umum, ya, mengulik, ya, mengulik. Mau dengkul dulu kayak takut rubuh, tangan dulu jagain. Nah, ini mas sunahnya, ya. Sunnah. Kalau memang tangan dulu juga sah. Cuman kalau kita mau ngambil sunnah, jadi sunnah sholat kan banyak. Nah, salah satu sunnahnya ini. Maka kalau kita turunnya kita dulu tuh, dengkul, tangan, jidat, berarti kita dapat sunnah di dalam sujudnya tadi itu, dapat kesunahan dalam sujud. Nggak kehitung kalau sunnah sholat itu agak banyak mana, dari awal sebelum sholat, di saat sholat sampai selesai sholat itu banyak. Nah, itu salah satunya itu, ya, kita turunin dulu dengkul kita. Nah, kalau yang males makan rasanya pakai tangan aja terus begini. Kalau males pakai tangan aja udah dulu. Nah, betul belakangan kalau sakit beda, ya, itu adalah keadaan nggak ada uzur, ya. Dan makruh tangan kita bahkan bisa mendatangkan kebatalan. Kenapa? Bisa menambah anggota sujud, ya. Makruh sujud tangannya begini, ya. Tangan sampai kemari nih, ya. Karena anggota sujud tadi dikatakan 2 telapak tangan. Kalau kita pakai begini nih, nambah lagi anggota sujudnya, jadi 9 ini sama ini, ya. Jadi kalau sujud jangan kayak kucing lagi duduk, ya. Kalau malas minta malas, ya. Jari-jari dibuka, ya, jari-jarinya kita buka sedikit sehingga semua memancar ke arah kiblat, ya, semua. Kalau perempuan masukin dalam tangannya, ya. Kalau laki-laki agak keluar sedikit. Itu 7 anggota sujud. Yang pertama
jabhah jidat, wabutunul kafain, dua telapak tangan, dua lutut dan dua jari-jari bagian dalam kita. Ya, itu anggota sujud kita. Jangan juga terlalu, memang ada yang mengatakan sunnah, tapi kalau dia tempatnya sunnah memanjangkan leher kita ke depan. Ya lihat kondisi jamaah dan kondisi. Ya, kalau kaki bagaimana? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i juga nggak boleh kaki terlalu lebar. Kaki ini seukuran dua tangan kita. Tangan kita kalau gini nih, ya teman-teman, biasanya ini ukuran lebarnya kaki berdiri. Ya, lebarnya kalau lebar, maka tempat tadinya sampai banyak. Kita nggak perlu masalahkan ya. Tapi kita dengan mazhab kita ya itu seperti enggak sholat ini kita ikutin aja lah ulama yang udah ada ya, jadi sholatnya enak, habis, cakep, jangan bikin yang baru lagi, yang udah yang ada aja kita ikutin insya Allah. Jadi kita bukan apa ya namanya, bukan kita ada jalurnya yang kita ikutin, jadi ada yang kita ikutin. Kita bukan hanya sekedar sholat aja, bukan hanya, tapi ada yang benar, ada penanggungnya, jadi ada penanggung jawab dari apa yang kita saya sholat mengikuti apa yang sudah saya pelajari dengan guru saya. Guru saya mempelajarinya dengan guru beliau nyambung sampai sanatnya ada penanggung jawabnya. Yang nggak nyampe tadi nggak ada penanggung jawabnya. Ketika ada kesalahan di akhirat siapa yang bertanggung jawab? Nah, ternyata cuma bikin diri nggak ada. Nah, kalau kita jelas itu kan ada keterangannya, ada bukannya, ada penanggung jawabnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ya sampai yang ke-9, 2 kali sujud ya, sujudnya 2 kali dan dengan syarat-syarat sujudnya tadi yang telah disebutkan, dan anggota sujudnya dengan anggota sujud yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita cermati ya, untuk memperbaiki dari ibadah kita sedikit demi sedikit kita perbaiki. Nah, dulu saya nggak begini, ya udah yang masa lalu kita ya mohon ampun kepada Allah karena kita belum mengetahuinya, yang nanti kita perbaiki lah pelan-pelan. Akhirnya sholat kita jadi ada ininya, ada tuntunannya ya, sholat kita ada tuntunannya dan penanggung jawabnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih di dalam rukun-rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, dari yang kita pelajari. Juga saya maaf, sebetulnya pertanyaannya agak banyak gitu nih, takutnya kita waktu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini kan karena berkaitan dengan sholat, karena sholat ini juga kan nantinya akan kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kebetulan ini yang muter-muter kepala saya juga, jadi sambil mikir-mikir. Untuk yang pertama itu kan masa sholat zuhur sama asar yang imam tidak mengeraskan suaranya gitu. Kita sebagai makmum setelah takbiratul ihram, terus kemudian kita juga membaca Al-Fatihah sendiri. Nah, setelah kita membaca Al-Fatihah ini, kita ini bagaimana? Apakah kita juga ikut membaca surat pendek, atau setelah membaca surat Al-Fatihah kita diam sampai nunggu sampai imam itu rukuk gitu kan? Kemudian yang kedua, ini tidak bermaksud kita ini memotong seperti tadi Pak Ustaz terangkan gitu. Ini karena misalnya imam sedang membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba kita bersendawa atau bersin, biasanya kan refleks kita ucap alhamdulillah kan begitu. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, masalah sujud,
saya pernah gitu, ini juga kapan saya juga pernah dengar kisah masalah sujud yang menghalangi dahi kita gitu, entah itu rambut atau misalnya bawahan kopiah atau peci kita ini itu menghalangi dahi kita. Karena saya pernah dengar dulu waktu kecil itu karena selembar rambut aja seseorang itu jadi tidak masuk surga gitu. Mungkin penjelasannya, jadi pertanyaan saya yang bikin saya juga penasaran. Atas penjelasannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, antara salat zuhur dan asar, salatnya sir tidak ada jalannya, maka sunnah kita baca suratnya juga, ya sunnah kita baca terus. Jadi layaknya apa yang imam baca kita baca, ya. Terus baca doa iftitah, baca al-fatihah, suratul fatihah, itu baca surat. Sunnah kita baca surat. Jadi sama-sama imam baca, kita juga baca. Tinggal kita kondisikan aja, kita bacanya juga jangan yang hukumnya sunnah ya dalam membacanya, bukan menjadi wajib sunnah. Kalau kita dalam keadaan ketinggalan, maka wajib mengambil kita yang wajibnya saja. Nah, saya ketinggalan baik sholat jahar ataupun sholat yang jahar. Kalau jahar jelas ya ketinggalan. Kalau dalam sholat yang jahar, maaf saya lebarin dulu dikit ya. Maghrib bisa subuh, saya datang, imam lagi baca surat yang lain selain Fatihah. Imam lagi baca surat selain Fatihah, misalnya duduk atau kuliah rakaat yang pertama. Maka di situ ya, di saat imam lagi baca surat, kita nggak boleh baca doa iftitah. Kenapa kita nggak boleh baca doa iftitah? Ya, kalau imam udah baca surat, maka wajib kita baca surat Fatihah. Iftitah, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Fatihah hukumnya wajib. Kalau kita baca doa iftitah, lagi baca doa iftitah, imam selesai baca surat, imam ruku, kita belum baca Fatihah. Maka kalau kita ketinggalan, ya, yang kita utamakan yang wajibnya. Kenapa kita harus mengutamakan yang wajibnya? Ya karena memang itu yang menjadi kewajiban kita. Jadi kalau kita mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, maka tidak sah saat itu. Ya, batal rakaat kita. Ya, kita ngikutin bisa kali. Jadi kalau kita udah ketinggalan, imam lagi baca surat, kita nggak usah baca doa iftitah. Alhamdulillah. Nanti kita belum selesai Fatihah, imam udah ruku. Jadi kalau udah ketinggalan, kita langsung baca Fatihah. Itu yang kalau yang tidak zahar, yang tadi yang sir, kalau sekiranya kita ketinggalan, kita lagi baca iya karena sampai selesai imam belum ruku, langsung kita baca surat. Ya, sudah baca surat. Layaknya kita sholat sendiri, misalnya rakaat pertama kita biasa baca apa sih? Yang pendek aja, yang pendek supaya bisa mengimbangi daripada. Lalu di pertengahan saya baca surat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina imam ruku, dia kita ruku aja. Kita ruku. Jadi kalau di dalam sholat yang tidak kedengaran suaranya, kita baca semuanya. Jadi kalau kita bareng takbir imam bersama imam dari awal ya. Jadi kalau Fatihah silakan, kita mau baca surat apa silakan. Ya, rakaat kedua di sunnah kita baca. Yang kedua mengenai apa ya? Bersih. Terdawa di sana kita. Dibaca alhamdulillah. Maka kalau secara bacanya dalam keadaan refleks, karena bukan berniat untuk memutuskan alat, ya sengaja kita ya nggak sengaja,
Yang tadi dilarang itu ketika kita berhenti sebentar itu memutuskannya atau dengan secara sengaja, ya, refleks maka tidak membatalkan. Ya, karena kita nggak sengaja untuk menyela-nyelai dalam bacaan surat Al-Fatihah itu kita sela-selain dengan bacaan yang lain. Ya, dengan kalimat yang nggak boleh itu dengan kalimat yang sengaja. Makanya kalau batuk, ya, batuk, selagi itu kita masih bisa tahan, batuk itu menambah huruf di dalam bacaan. Apalagi kalau kita sengaja bisa membatalkan kita punya sholat karena menambah huruf di dalam bacaan. Itu udah berapa huruf? Ya. Kalau kita lagi baca Fatihah, itu berapa huruf? Coba kalau di handphone, ya. Kecuali kalau kita memang tidak bisa baca Fatihah kalau belum kita batukin, karena kamu udah gatel banget, udah kagak tahan, ya. Batuk. Kalau bisa batukin tutup mulutnya itu, tutup ya. Kalau dibuka itu akan mengeluarkan huruf, ya. Tuh. Nanti kalau memang masih, kalau udah nggak bisa, udah dapat kita, ya itu sulit untuk ditahannya ya. Nah, yang nggak boleh ini yang masih bisa untuk ditahan. Nah, apalagi nyambung yang lain, yang lain itu batal, ya, menambah huruf kita. Yang selanjutnya tidak boleh ada penghalang di dalam sujud kita, tidak. Yang disebut tidak boleh ada penghalang itu sesuatu yang menempel di jidat kita, yang mengikuti gerakan sholat kita, itu yang boleh. Saya nempel koyok, saya sujud, ada. Saya bangun, ada. Itu namanya ngikutin gerakan sholat, ya. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa rambut kata nggak boleh? Karena rambut itu ngikutin gerakan sholat. Bapak mohon maaf pakai sorban, pakai rida, panjang banget 2 meter. Ya, lagi sujud, begini nih, saya sujud, ya, saya pakai lidah, ini, saya sujud, ini lidah ini masih nempel di sini nih, saya sujud ini, batal saya punya sholat, karena ini masih nempel, ya, ini masih nempel, saya sujud. Dan ini namanya ada penghalang ke tempat sujud kita, karena kalau kita gerak dia ngikut naik, kecuali kalau bisa kita taruh, ya, kita taruh saya sujud, ini nggak ngikutin gerakan kita. Jadi makanya kenapa rambut penghalang? Karena rambut ngikutin gerakan kita punya, ya, rambut ngikutin gerakan kita punya. Jadi kalau bapak pakai sorban atau pakai rida itu, kalau yang terlalu banyak, ketika ini masih nempel, ini sujud, ini jangan dijadikan tempat sujud kita. Ini mengikuti gerakan sholat. Lebih baik kita taruh. Kalau emang saya, yang lainnya pun seperti itu. Ya, kenapa tarik rambut? Karena kalau kita bangun dia ngikut, itu ngikutin gerakan kita punya. Memang kalau lagi sholat sujud, ada menempel sesuatu yang menghalangi kita, apa gitu, tas atau apa. Bangun, ikut yang nempel di sini. Nah, ikutin jalan. Sujud yang pertama kita itu nggak batal karena baru nempel ya. Kita bangun dia ngikut. Nah yang bikin batal nanti sujud yang lanjutnya karena dia ngikutin kita punya sholat, kita ulang dulu. Ya. Jadi kenapa sih rambut bisa membatalkan? Karena ngikutin gerakan kita punya sholat. Kita bangun dia ngikut, kita duduk gitu. Apapun ya. Kalau peci, makanya peci kan rambut kena jidat bagian sininya. Kalau dia terlalu nunduk tidak kena. Batal. Kenapa? Pecinya ngikut kita sholat, kita bangun dia bangun.
Yang paling sering ya berarti yang pakai ini panjang, ya. Tidak terlalu panjang, yang satu masih nempel di pundak, yang satu sudah di sini. Kita sujud di atasnya, batal sujud kita karena dia mengikuti gerakan kita bersolat. Ini pun kalau pakai ini, pakai lidah ini kan hukumnya sunnah, mendapatkan pahala kita pakai lidah sholat. Kalau nggak merisaukan, membuat kita risih, ya, nggak membuat kita risih, pakai sorban atau lidah hukumnya sunnah, ya, mendapatkan pahala sunnah pakai ini sholat. Kalau membuat kita risih, kita pegangin lagi, tarikin lagi, sudah lebih baik kita haram, karena menghilangkan kekusuran kita punya sholat, apalagi kalau baru. Aduh, masih bening, masih cakep, pikirlah mari dulu, ya. Kalau bikin kita sekarang sujud kita ribet, rukun kita haram, ya, sekalipun ini sunnah. Jadi gitu kayak, jadi kenapa sih bisa menyatakan seperti itu, membuat batal kita punya sholat? Karena itu mengikuti gerakan sholat kita, lagi sujud yang ikut, lagi bangun yang ikut. Makanya nggak boleh ada penghalang. Yang membatalkannya itu, penghalang itu yang mengikuti gerakan sholat kita, dan bukan koyo kecuali orang sakit atau sudah kecelakaan gitu, itu juga nggak mungkin dia sujud, ya. Itu kalau tempel biasa, yang tempel kita ini lepas aja dulu, mentang-mentang buyang ini enggak, hati-hati. Itu dia, kita pikir kagak batal. Kalau menghalangi tempat sujud kita, batal. Orang dia ngikutin kita terus, itu yang membuat batalnya. Kalau dia hanya tergeletak di situ, itu jadi bagian tempat sujud kita. Kalau kan saya geletak gini, saya sujud di atas, sah, karena itu bagian tempat sujud saya. Layaknya kayak sejadah, kayak karpet. Kenapa sejadah sah? Karpet. Karena beliau nggak ngikutin gerakan kita sholat. Dia tetap ada di posisinya di situ. Ya, itu yang menyebabkan batalnya sujud kita, menghalang tempat sujud kita, menghalang jidat kita, ya. Mudah-mudahan Pak bisa dipahami, ya. Ya, itu tadi Bapak membahasnya mengenai rambut, ya. Ini rambut memang lebih sering, tapi ada lagi, ya. Kenapa penyebabnya? Itu karena ngikutin kita punya gerakan sholat. Makanya sunnah sholat pakai peci, ya. Ya, kita sholat nggak pakai peci, kita rapiin dulu rambut kita mau sujud, kita rapiin lagi. Ya kalau emang dalam keadaan kita darurat lagi pergi kemana, ya, emang kita nggak punya peci, ya, kita kantong peci, cuman kayak gimana kalau kita sholat, kita ingin sholat peci, kalau bisa pakai peci ya pakai peci, supaya kita lihat sholat kita cakep, ya, sholat kita, ya, gitu kayak kemudian bisa dipahami. Ditanya, kalau di dalam sholat yang zahar, maghrib, isya, subuh, imam baca Fatihah, kita sunnah mendengarkan, ya. Imam lagi baca Fatihah, kita sunnah dengerin bacaan Fatihah imam. Di saat nanti imam baca surah, baru kita baca Fatihah. Bagaimana kalau imamnya cepat? Maka boleh kita membarengin Fatihah imam dengan Fatihah kita. Taraweh kan banyak imam cepat. Kalau kita dengerin imam baca Fatihah, pas rakaat kedua imam baca qul kita belum selesai apa-apa, maka saat itu barenginlah Fatihah kita dengan Fatihah imam, supaya kita nggak ketinggalan di dalam gerakan imamnya, rukun fi'liyahnya nggak ketinggalan, bisa bareng. Tapi kalau dalam keadaan misalnya bacaannya tenang, normal, bisa kita imbangin, maka sudah kita dengarkan bacaan Fatihah imam. Ketika Fatihah imam ternyata kita dengerin di luar, mungkin kita udah paham, di luar yang kita pernah pelajari pertama, kok ini bacanya begini. Kalau bahasa fikihnya umi kan nggak boleh, ya, imam yang umi. Imam umi itu imam yang bacaannya pasti berantakan,
itu namanya umi ya, bacaan Qurannya, bacaan Fatihahnya masih berantakan. Kita ini kok acak-acakan Fatihah ini, kita nggak boleh ikutin. Kalau kita sudah tahu ya, kalau kita sudah tahu Fatihah itu acakan, tasdidnya kagak ada, hanya pendeknya udah kita sendiri. Karena kita bermakmum, kita ini penumpang. Ketika kita mau menaiki sesuatu, kita lihat supirnya, ya ini apa kita mau naik terus? Ya apa kita mau naik? Kalau kita tahu, ya kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, emang kitanya juga kagak bisa intinya. Kita nggak tahu dia salah apa kagak gitu, emang kitanya nggak bisa. Ya udah kita sah ikutin. Nah, karena syaratnya nanti ada ya. Syarat menjadi makmum, syarat bermakmum kepada imam itu makmum tidak mengetahui batalnya imam. Nanti ada. Kalau kita makmum tahu batalnya imam, kita ikutin, kita batal. Syarat bermakmum, ya syarat bermakmum kepada imam salah satunya makmum tidak mengetahui batalnya imam. Kalau kita baru datang tahu imam batal, kenapa batalnya? Bacaan Fatihahnya berantakan. Kan batal. Berarti kita nggak sah ngikutinnya. Kalau kita ngikutin batal juga kita punya batal. Karena salah satu syaratnya makmum tidak boleh mengetahui batal. Kalau makmum nggak tahu imam batal apa enggak, berarti sah bermakmumnya. Kalau kita nggak tahu jadi makmum imam batal apa enggak, kita nggak tahu. Kalau kita tahu imam batal, kita ikutin, nggak sah kita punya sholatnya. Ya, teman-teman. Ya, insya Allah kita batasin. Jadi kemarin karena masih membahas bab rukun sholat tahiyat. Kan ada juga yang begini karena untuk mengambil mana ada juga masih goyang, kata begitu udah turun, itu diam dulu. Jadi kenapa ada yang mengambil sedekap? Kalau kita masih sedekap ya. Itu beliau lebih apa namanya ya, berhati-hati ya, kalau beliau lebih berhati-hati agar dapat tumakninahnya, benar ya, agar dapat tumakninahnya. Takut tadi itu ya, takut kita lagi sami Allah liman hamidah, tadi kata goyang dulu. Nah makanya kalau nggak sadar sami Allah liman hamidah langsung tetap di paha kita, sehingga tangan kita nggak goyang. Kalau tangan kita goyang itu nggak dapat tumakninah, masih ada gerakan. Ya, nah ini benar kata Tok ya. Masih ada gerakan. Makanya langsung. Kalau kita berat ragu itu ada ulama yang jadi nggak ada gerakan lagi. Ya. Tumakninah itu diam di antara rukun yang satu ke rukun yang lain. Sebelum pindah ke rukun yang lain, dia namanya tumakninah. Jadi hati. Kalau yang tangannya turun lagi, tapi jangan sampai ada. Kalau ada goyang, maka itu tidak dapat tumakninahnya hilang. Maka kalau turun, udah langsung aja diam ya. Kalau pas Sami Allah liman. tangan udah langsung pegang aja paha kita. Kalau yang biasa turun tangannya bawah. Kalau yang jelas begini, nah itu untuk menjaga kalimat. Ya, kalau kita malam biasa ini ngajarin gitu. Kenapa? Takut orang gerakannya, turun tangannya gerak. Beliau lebih menjaga itunya, ya menjaga daripada tumakninahnya. Bentar ya, sampaikan. Ya, kita lanjut lagi. Al-Habib Hudud Pertama Mikul Yusri wa Muhammadin wa ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ama wa majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan biman wal akhir wa jami'a hajat wa qurna biha min sayyi'at wa min mawdin ala darajat wa tuballigh qawayatin jami'a maratik layan wa darman innahu qayyum yujibu da'wati aqwal al-ajrat innaka la bisin qadir. Allahumma inna bihuda wa ja'alna mimma shi'ta ridha wa quwwat mimma siwa wa ja'alna ma'aka min al-waqit min al-mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.